Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tentunya kalian sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran materi pelajaran bahasa Indonesia pada jam pertama ini. Sehingga tentunya di hadapan kalian sudah ada buku paket bahasa Indonesia, modul, serta buku catatan tentunya. Setelah pada minggu yang lalu kita gunakan untuk perkenalan dan penyampaian kontrak belajar, maka mulai minggu ini dan seterusnya kita akan gunakan membahas materi pelajaran. Untuk mengawali pembelajaran jarak jauh atau PJJ di awal tahun pelajaran ini, kita akan memulai dengan bab 1. Apa yang ada pada bab 1 ini? Pada bab 1 ini, materi pokoknya adalah teks berita. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1, menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 2. Mampu menyimpulkan isi teks berita. Anak-anak, sepertinya seseorang tidak bisa terlepas dari berita, dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan bagaimanapun, berita akan diburu. Terlebih apabila berita tersebut terkini dan menarik perhatian. Sebagai contoh, waktu ada berita mengenai meninggalnya sang maestro campur sari Didi Kempot. Banyak orang penasaran akan berita tersebut, terlebih bagi Sobat Ambyar. Sebutan untuk para penggemarnya, pasti mereka akan mencari tahu kebenaran berita tersebut, baik dengan cara melihat televisi, browsing, atau dengan bertanya kepada seseorang. Termasuk pula berita pandemi COVID-19 yang mewabah di banyak negara, bahkan sudah sampai sekian lama berita-berita tersebut masih menghiasi di wajah-wajah televisi, koran, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apakah berita itu? Sebelum kita mengetahui makna dari berita itu, terlebih dahulu akan saya bacakan contoh sebuah berita. Untuk itu, silakan kalian simak. Sekolah dibuka di zona hijau. Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan meski tahun ajaran baru dimulai, bukan berarti sekolah dibuka dan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah. Hal ini menjawab berbagai sekolah yang telah merancang pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi COVID-19. Berbagai konsep sedang dilakukan Dinas Pendidikan di daerah, merespon era kenormalan baru yang digulirkan pemerintah pusat. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hanya boleh dilakukan di daerah-daerah dalam zona hijau. Zona tersebut, menurut Kemendikbud, yakni daerah tanpa kasus penularan COVID-19. Di daerah-daerah dalam zona merah dan zona kuning yang masih menghadapi penularan COVID-19, lanjutnya, kegiatan belajar mengajar tetap harus dilakukan dari jarak jauh atau daring. Ini semua akan ditentukan oleh gugus tugas nasional. Mana saja yang termasuk zona merah, kuning, atau hijau. Kemudian, pemerintah daerah yang menentukan dibukanya kembali sekolah, kata Hamid, Kamis 28 Mei. Dia menjelaskan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka di sekolah tidak akan serta-merta dimulai dilakukan begitu tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2020. Tahun ajaran baru biasanya dimulai pada minggu ketiga Juli dan hari Senin. Kemungkinan besar
hampir semua daerah tanggal 13 Juli mendatang. Kadang-kadang ini menjadi rancu. Tahun ajaran baru dikira dimulainya KBM tatap muka. Itu tidak benar. Tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun pelajaran baru 2020-2021, ujarnya. Sumber Solo Post, Jumat 20 Mei 2020. Anak-anak, setelah kalian menyimak berita tersebut, serta menyimak uraian sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian dari berita adalah sajian informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan dari sebuah peristiwa. Dalam bentuk lisan, misalnya dari televisi, dari radio, atau melalui media elektronik. Sedangkan dari tulisan, dari majalah, dari surat kabar, atau melalui media cetak. Sedangkan peristiwa bisa bermacam-macam, bisa peristiwa alam atau peristiwa yang lain. Untuk mengetahui apa yang ada dalam suatu berita, mari kita dendangkan lagu Adik Simba. Kita mulai. Pada saat kapan ku turut ayah ke kota, naik apa istimewa, ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa? Mengendalikan kuda-kuda agar bagaimana? Hai, tak tituk tik tak tituk tik tak tituk, tuk tik tak tituk tik tak terus suatu kuda. Nah, dari lagu tersebut, silakan kalian cermati pada kata-kata yang berhuruf kapital. Di situ kita dapati ada kata kapan, apa, siapa, mengapa, bagaimana. Dari lagu itu akan bisa kita jadikan sebagai unsur-unsur berita. Kita ketahui bahwa unsur-unsur berita disebut dengan 5W plus 1H. W sebanyak 5, H sebanyak 1. Apa itu W dan H? W dan H tersebut adalah W yang pertama, what. W kedua, who. W ketiga, when. W keempat, when. W kelima, why. Ya. Untuk kamu ketahui, tidak harus urut. Yang pertama harus what. Bisa kalian bolak-balik. Sedangkan hanya adalah how. 5W 1H ini bisa dikatakan sebagai rumus beritanya yang bersifat internasional. Mengapa? Karena ternyata W dan H adalah huruf pertama kata tanya dalam bahasa Inggris. What, who, where, when, why, dan how. Kalau kita akan mengetahui yang secara nasional, unsur-unsur berita itu disebut dengan Adik Simba. Apa itu Adik Simba? Ternyata Adik Simba merupakan akronim dari A. Apa yang diberitakan? Di mana peristiwa yang diberitakan? K. Kapan peristiwa terjadi? C. Siapa saja yang diberitakan? M. Mengapa peristiwa terjadi? Dan B. Bagaimana akhir peristiwa? Mari kita simak berita singkat ini yang kita kaitkan dengan unsur berita 5W 1H atau Adik Simba.
Telah terjadi kecelakaan tunggal kemarin malam Kamis 4 Maret 2015 di Jalan Tol Cipali. Seorang korban bernama Agus adalah pengemudi mobil tersebut. Kecelakaan terjadi karena rem blong. Agus memacu kecepatan di atas 120 km per jam, kemudian menabrak pembatas jalan. Untungnya, tidak ada korban jiwa, hanya saja pengemudi mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Dari berita tersebut, kalau kita lihat unsur-unsur beritanya adalah apa yang diberitakan, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, siapa saja yang diberitakan, mengapa peristiwa terjadi, dan bagaimana akhir dari peristiwa. Dari unsur-unsur berita tersebut, dapat kita ketahui pokok-pokok beritanya, yaitu 1. Kecelakaan tunggal. 2. Di Jalan Tol Cipali. 3. Kemarin malam Kamis 14 Maret 2015. 4. Agus pengemudi mobil. 5. Karena rem blong kemudian menabrak ke median jalan. Dan 6. Pengemudi mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan menyimpulkan berita adalah menyampaikan hasil dari suatu pembicaraan dalam berita. Contoh kesimpulan, berita tersebut menginformasikan tentang kecelakaan tunggal oleh seorang pengemudi di Jalan Tol Cipali karena rem blong. Demikian tadi anak-anakku, pembahasan perihal unsur-unsur berita. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Kita akhiri pembelajaran kali ini untuk kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dalam belajar, meski melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.